Halo Sobat Andal, terima kasih ya sudah mengklik video ini. Kali ini kita akan ngobrol tentang strategi untuk menaklukkan soal-soal TOEFL. Seperti yang kita tahu, TOEFL terdiri atas 3 sesi, yaitu listening section, structure and written expression, dan yang terakhir adalah reading session. Oke, langsung aja kita ke sesi yang pertama, yaitu listening section. Nah, di listening section ini terbagi atas 3 bagian, yaitu Part A, Part B, and Part C. Di Part A terdiri atas percakapan 2 orang yang dialognya itu hanya pendek-pendek saja. Sedangkan yang di Part B itu terdiri atas 2 orang juga yang berbicara, tetapi dialognya lebih panjang daripada Part A. Kemudian yang di Part C ini biasanya berupa kuliah atau ceramah atau juga penjelasan yang teksnya tentunya lebih panjang dari Part A dan Part B. Oke, lalu strategi apa saja yang bisa kita aplikasikan di listening section ini? Yang pertama adalah ketika sedang dibacakan petunjuk mengerjakan soal, kita bisa langsung melihat ke pilihan jawaban yang tersedia di lembar jawab. Kenapa kita bisa melewatkan bagian petunjuk mengerjakan soal ini? Karena kita sudah terbiasa tentunya. Hal ini tentu harus didukung dengan sering-sering latihan dan memahami petunjuk masing-masing bagian soal listening. Oke, yang kedua adalah fokus pada pembicara kedua ketika dialog mulai dibacakan, terutama untuk part A. Hal ini karena kebanyakan soal merujuk kepada apa yang disampaikan oleh pembicara kedua. Kemudian tips yang ketiga adalah hati-hati jangan memilih pilihan jawaban yang Anda dengar dalam dialog. Hal ini karena apa yang tertulis dalam lembar jawab Anda seringkali berbeda dari apa yang Anda dengar dalam dialog. Jadi, hindari memilih kata-kata yang terdengar mirip. Misalkan dalam dialog Anda mendengar kata attend, kemudian ada dalam lembar jawaban pretend. Nah, itu kan 2 hal yang berbeda. Jangan memilih pilihan jawaban yang seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah fokus. Fokus pada nomor yang sedang dibacakan dialognya. Jangan memikirkan nomor yang sudah terlewati atau nomor yang akan kita lalui berikutnya. Jadi fokus saja pada nomor yang sedang dibacakan. Oke, itu tadi tips-tips yang bisa kita lakukan selama sedang di listening section. Yang selanjutnya adalah structure and written expressions. Nah, structure and written expressions ini soal-soalnya terbagi menjadi 2. Yang pertama, nomor 1 sampai 15. Itu kita harus mencari subjek dan predikat dari kalimat tersebut. Kemudian untuk nomor 16 sampai 40 itu kita mencari kesalahan-kesalahan dalam tata bahasa Inggris. Jadi setiap soal nomor 16 sampai 40 ini akan diberi garis bawah, kemudian ada pilihan A, B, C, dan D, dan kita memilih salah satu yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Inggris yang baku. Untuk sukses di bagian structure and written expressions ini, kita harus menguasai tentang grammar dan tenses tentunya. Nah, di grammar itu sendiri ada banyak sekali, misalnya apa saja yang bisa menjadi subjek, apa saja yang menjadi predicate. Kemudian, kita juga perlu tahu hal-hal apa yang membentuk sebuah kata benda. Nah, kata benda kan kadang ada yang simple, misalnya book, kemudian ada yang panjang, misalnya yellow book, atau yang lain sebagainya. Ada pedoman dalam pembentukan kata benda atau noun, yaitu yang bisa kita singkat mudahnya adalah a, na, sas, con. Nah, apa saja itu? A yang pertama, ini merupakan artikel, yaitu a atau the. Kemudian, n yang pertama ini adalah number. Jumlahnya ada berapa. Kemudian A yang kedua adalah adjective atau kata sifat. Kemudian S di sini ada size atau ukuran. Kemudian ada age atau umur. Kemudian ada shape. S di sini ada shape atau bentuk. Kemudian ada C di sini color atau warna. Kemudian ada origin atau asalnya dari mana. Dan yang terakhir adalah noun head atau kepala kata bendanya. Jadi misalkan kita mau bilang buku yang apa-apa-apa-apa. Nah, book itu selalu diletakkan di
paling akhir setelah kata-kata ini. Oke. Kemudian yang selanjutnya untuk structure and written expressions ini adalah karena kita bisa memilih kita mau mengerjakan soal yang mana dulu, pilihlah dari soal yang menurut Anda paling mudah. Baru setelah itu menuju soal yang lebih sulit dan terakhir adalah soal yang paling sulit. Karena jika Anda mengerjakan secara urut, biasanya Anda akan terpaku pada soal-soal yang sulit yang akibatnya waktu Anda akan termakan habis. Sekarang kita ke bagian yang terakhir, yaitu reading section. Di reading section ini, biasanya kan bacaannya panjang-panjang tuh. Nah, kadang kita lihat tuh udah pusing duluan gitu. Ternyata ada strategi yang akan membantu kita agar kita sukses mengerjakan soal-soal reading. Yang pertama, kita harus akrab atau terbiasa dengan topik-topik yang sering muncul dalam reading TOEFL. Topik-topik yang sering muncul itu antara lain ada sosial budaya, kemudian ada ekonomi, dan ada sejarah, terutama sejarah Amerika Utara. Selain itu ada juga tentang biografi tokoh terkenal. Nah, kalau kita sudah terbiasa membaca teks-teks yang bertema seperti itu, kita akan lebih mudah memahami vocab-vocab yang ada dalam bacaan tersebut. Kemudian yang kedua, jangan langsung membaca teks secara keseluruhan, melainkan kita langsung menuju ke pertanyaannya dulu. Kita lihat pertanyaan, baru kemudian kita pergi membaca teksnya untuk mencari jawaban. Kemudian yang ketiga, Anda bisa memulai dengan pertanyaan-pertanyaan favorit sejuta umat, yaitu yang mudah-mudah tentunya. Misalnya tentang vocabulary atau kosakata, kemudian ada reference, misalnya it, in, line, 7 refers to. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang mudah. Kemudian ada juga line focus, jadi sudah disebutkan misalnya di baris keberapa itu maksudnya apa. Kemudian yang terakhir ada juga paragraph focus. Nah, paragraph focus ini juga sama seperti line focus, jadi sudah disebutkan kita bisa langsung fokus mencari di bagian tersebut. Kemudian yang terakhir, baru kita menuju pertanyaan paling sulit, yaitu main idea atau topic of the passage. Nah, kita untuk menjawab soal ini, kita perlu membaca teks secara sekilas. Atau jika tidak ditemukan, kita bisa membaca ulang teks, tetapi ingat, di bagian ini kita laksanakan yang terakhir, agar waktu kita tidak terbuang banyak. Strategi-strategi yang sudah kita bahas tadi tentunya akan lebih bagus hasilnya kalau kita juga sudah terbiasa berlatih soal-soal TOEFL. Nah, saya ada rekomendasi nih untuk kita belajar untuk mempersiapkan diri menghadapi soal-soal TOEFL. Yang pertama adalah Excellent Score TOEFL Breaker, dan yang kedua adalah Maximum Score TOEFL Skills Booster. Saya tunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa, jika kalian merasa video ini bermanfaat, like, share, subscribe, dan pencet tombol loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa.